Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih, Tinampi Sesi Penarikan Arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ibu pasien. Ibunya dulu punya pegangan. Ini badannya seperti setrum itu. Jadi ada aliran di sini, di otaknya ini, sampai seluruh tubuhnya terus digetarkan terus. Ini kuaku tadi, dalam kondisi kaku. Suka ketakutan. Tulang-tulangnya kuaku. Bu, assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. ini ada anaknya. Berdiri. Berdiri aja. Assalamualaikum Bu. Aku salah, tolong. Hai sampean. Tolong aku. Ibu, Iya. Tolong aku. Ibu kenapa? Bu, bapakmu mesti ngopo? Semua. Kaku semua sebenarnya. Oh. Apa kesel aku ngono, Bu? Siksa kubur. Siksa kubur. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Terus? Aku masuk ke tanah. Enggak bisa tenang. Ini ibu dipukul apa? Kenapa, Bu? Seperti aliran listrik di otaknya. Berhasil aliran listrik. Karena apa, Bu? Aku masuk ke tanah. Masuk ke tanah ngerong dulu. Tanganku tidak bisa berhenti. Tanganku seperti mesin. Tanganku seperti... Bapak tenang ya, sama istighfar ya. Sakit. Istighfar ya. Sakit. Tolong aku. Aku. Arwah ini tubuhnya kaku dan tangannya terus bergetar. Siksa bagaimana yang arwah ini alami? Dan apa yang telah dia lakukan semasa hidupnya? Yang ku melok-melok kuning kene yo, sini kene yo. Doakan di rumah ya. Tunggu Mama. Tidak baik. Ngopo, Bu? Kok ngono? Ibadahku tidak baik. Ibadah baik, tidak baik. Aku suka ngambil. Aku tidak suka dikalahkan. Aku mau dikalahkan. Aku menyesal sekarang. Yo, Pak tungane nggo yo. Aku gampang benci dengan orang. Sekarang pun masih benci sama semuanya. Ya kok ngopo ngono kok semono? Siksa kubur, Pak. Masya Allah. Dulu ternyata arwah ini ibadahnya tidak baik. Arwah ini suka mengambil barang milik orang lain, tidak mau dikalahkan dan juga mudah benci dengan orang. Bahkan setelah meninggal pun dia masih benci pada orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga kita harus menjaga hubungan harmonis dan tidak membenci satu sama lain. Dalam hadits riwayat Muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa menjauhi lebih dari itu dan mati, maka ia akan masuk neraka. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dan menghindari perasaan benci dalam hati, karena Islam sangat menghargai ukhuwah. Ampun. Aduh, remuk apa ya? Ayo. Aduh, ya Allah. Coba kamu yang merasakan gimana? Coba diikat semuanya. Kaku.
tulangnya bukan tulang lagi tapi sudah besi. Terus ibu ini kayak sebagai mesin begitu loh, gerongi tanah terus motongi uwe, terus ya kesel ibu ini, azabnya seperti itu. Terus masih ada kebencian di hatinya, merasa tidak diadili, merasa benci melihat yang sana lebih diunggulkan begitu loh. Gak tahu apa tapi itu yang dia rasakan. Jadi meninggal masih bawa kejengkelan. Dulu sering emosian. Kalau aku lihat, kalau aku lihat ibunya tidak berbentuk manusia lagi ya Pak ya, karena sudah luka, Sudah kayak busuk mesin semuanya, begitu jadi loh. kayak robot, Kayak jadi robot. keras juga, semuanya keras, terus hatinya juga keras, terus apa? Bibirnya tuh panjang melember. Itu yang kita bisa membacanya. Mungkin dulu hati orangnya gampang emosian, Sama emosi. gampang nggak mau Keras disalahkan hati. gitu. Ya, jadi misalkan lo ibu kayak dikai anaknya kok aku ora lah, rasanya langsung kepiye gitu loh. Padahal tanggone itu Langsung jengkel, langsung jengkel. banyak kan dipendam. Jadi apa-apa walaupun emosi banyak kan dipendam. Terus iri hati sebenarnya, ya irinya itu tinggi. Cuma nggak ditunjukkan. Tapi mukanya Bapak mungkin tahu kalau jengkel sama orang atau apa gitu. Mukanya kelihatan ibu ini kalau pas nggak suka. Karena ini mukanya sudah kayak apa ya, lapisan-lapisan apa, Tebal, pokoknya oh, mukanya lapisan tebal. banyak sekali, kotor sekali gitu. Semasa hidupnya jengkel sama orang, matinya pun diazab juga Juga masih sama ada jengkel, kejengkelan ya. kejengkelan tinggi. Tapi dia tersiksa dengan kejengkelan dia sendiri, soalnya jadi anak panah di dadanya. Sakit makanya berat. Kalau nanti keluarga doanya kenceng, didoakan selalu, terus amal jariah, amal sedekah dikencengi juga. Insya Allah nanti Bapak kalau samang lagi sudah beda. Bisa-bisa nggak bisa ngomong, bisa-bisa nggak bergetar lagi. Jadi nggak tentu Pak. Setiap hari, setiap saat di sambang Sambangi. itu tidak ada sama. Ini matanya sampai nggak bisa lihat, soalnya lapisan mukanya saking Penuh banyaknya. sampai penuhnya. Terus dia nggak bisa lihat tanah mana yang digerong, pohon mana yang dia Dipotong. tebang, potong, nggak lihat dia, tapi gerak terus. Ya sakit. Kadang pohon berduri, kadang tanah, dalamnya tanah Karena kan matanya nggak macam-macam. bisa buka. Matanya nggak bisa lihat. Dalamnya tanah kan kadang ada kaca, ada paku-paku di tanah, ya dia kena semua. Ternyata ada siksa kubur yang merubah arwah menjadi mesin pemotong pohon dan penggali tanah. Itu semua karena dulu arwah ini orangnya kaku dan tidak mau dikalahkan. Lalu juga arwah ini punya rasa iri yang tinggi. Dalam surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Ayat ini menekankan agar manusia tidak iri terhadap rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena Allah membagikan rezekinya dengan kebijaksanaan. Terdapat juga dalam hadits riwayat Abu Dawud. Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini menjelaskan bahwa iri hati dapat menghapuskan pahala kebaikan, sehingga perlu dihindari. Kasihan, Mbak. Makanya kalau aku lihat itu malah petani ya sing ruwet ya. rata-rata Padahal itu kelihatannya petani malah. jujur, kelihatannya Jujur, tuh. sangat Aku tanah. sendiri kan petani juga Pak. Yo hati-hati banget. Oke, hati-hati banget. Petani bapaknya. Udah lama meninggalnya. Belum 2 minggu. Siapa bapaknya? Iya. Kalau belum 2 minggu, Ini Biasanya fresh siksa kubur. Wah, ayo hacur. Kali ini yang dipanggil arwah dari ayah pasien. ini tubuhnya digencet dengan Digencet. tanah kubur, dengan liang lahatnya ini digencet, ini dijadikan satu. Jadi dijadikan satu ini tembok sama kaki. dari kaki sama Bahkan kepala sampai jadikan seperti satu. tergiling ini gulung. Ampun, ampun. Bapak bisa ngomong ini sama anaknya. Mungkin anaknya bisa membantu Pak. Assalamualaikum, Mbak Kun. Aduh, itu teriakan dari siksa kubur. Astagfirullahaladzim. Ini bunder. Ini bunder. Gulungan sini sampai
kaki dikencet jadi satu. Kuburannya sempit. Kuburan sempit, terus peteng apa bahasanya tanah gelap sekali. Waktu teriak tadi tulangnya dipatahkan semua dengan lembut. Remuk Kepalanya diinjak. remuknya itu digulung. Terus mulutnya, rahangnya bawah ditarik sepanjang-panjangnya. Ini bisa menceritakan banyak panjang lebar karena merasakan. Bapaknya Kita nambah-nambah aja. ketakutan. Terus Bapaknya ketakutan, menyesal. Iya, Terus ketakutan. bapaknya ada pegangan, mohon maaf. itu pegangan yang membuat seperti itu. Ada juga. pegangan terus dia bisa menembak sendiri. Jadi misal nggak serak sama orang, dia bisa main sendiri. Itu deterjen siksa kubur dukun, tidak dekat dengan anaknya ya. Itu sudah dari orang ini Ini nanti kalau udah siksa kubur sama bumi tidak diterima, malah tidak diterima, ya dimakan itunya, ya sudah. yang disembah ya. Ya sudah. Nanti jadi pengikutnya dia. Ya sudah. Arwah ini ternyata baru meninggal 2 minggu. Dia mendapatkan siksa kubur, yang mana tanah kubur menghimpit tubuhnya hingga patah semua tulangnya. Ini dikarenakan semasa hidupnya dia punya pegangan jimat atau benda pusaka. Selain itu, dia juga seorang dukun yang bisa melukai orang lain. Sudah ke situ. Baru 2 minggu badan. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.